Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Indah sekali kita boleh kembali memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Dan kita buka hati kita dengar sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sadar atau tidak sadar bahwa kita itu setiap kali melakukan aktivitas apa saja, ada satu faktor yang sangat menentukan, yaitu faktor confidence, yaitu faktor rasa percaya diri. Kalau seseorang itu hilang rasa percaya dirinya, apa saja yang dia lakukan akan terganggu. Kualitas apa saja yang dia lakukan akan menurun. Bahkan bisa kacau di dalam apa yang dia lakukan, dia kerjakan dalam hidup. Yang namanya rasa percaya diri itu sangat penting dalam banyak hal. Contohnya dalam dunia public speaking. Kalau kita berbicara di depan banyak orang, itu namanya public speaking. Banyak orang bisa bicara di kelompok kecil. Banyak orang bisa bicara kalau berhadapan satu dengan satu. Tapi kalau bicara di depan begitu banyak orang, dibutuhkan bukan hanya persiapan apa yang mau diucapkan, tetapi dibutuhkan yang namanya percaya diri. Kalau percaya diri ini tidak ada, jamin dia akan terganggu. Yang namanya rasa gugup lah, yang namanya pikirannya ngeblank, yang namanya keringat dingin terjadi, yang namanya ada perasaan kayak ada kupu-kupu terbang dalam perutnya. Wah, berbagai masalah terjadi. Yang bicaranya terbata-bata atau kecepatan luar biasa. Itu baru kita bicara dalam public speaking. Kalau kita bicara mengenai sirkus, orang bermain sirkus itu bukan hanya masalah latihan, tapi masalah percaya diri. Kalau kita hilang percaya diri, loncat kiri, loncat kanan, tidak berani Bapak Ibu. Begitu kita lihat ke bawah, wah itu ke bawah itu 10 meter itu. Kalau saya loncat saya jatuh gimana? Begitu seseorang hilang rasa percaya dirinya yang baik, dia susah untuk bisa mendapatkan sesuatu yang berkualitas dalam hidup. Dalam dunia bisnis, dibutuhkan bukan hanya modal dan kepandaian, tapi orang yang percaya diri bahwa aku bisa lakukan ini, aku mau kerjakan ini, aku tahu aku akan berhasil. Itulah percaya diri yang selama ini kita pahami dan kita ketahui. Pertanyaan saya adalah begini, bagaimana percaya diri kita kepada Allah? Dan ini merupakan tema kita bersama pada hari ini. Confidence on God. Bagaimanakah percaya diri saudara kepada Allah? Apakah saudara percaya Allah itu sungguh-sungguh? Atau saudara percaya Tuhan itu ya kadang-kadang? Saudara itu mempercayakan diri kepada Allah itu separuh jalan? Atau saudara betul-betul punya percaya diri yang kuat pada Allah? Ini sangat menentukan juga apakah saudara itu kalau menghadapi masalah, engkau keluar dari masalah atau tidak. Confidence on God, percaya diri yang besar, mempercayai Allah, itu sangat menentukan doa kita dijawab atau tidak, kita mengalami mujizat atau tidak, kita ini berjalan dan alami banyak hal yang indah dari Tuhan atau tidak. Confidence on God, mempercayai Allah di atas segala-galanya. Kalau orang dunia berkata mengajarkan untuk punya percaya diri, hari ini kita mau belajar mengenai mempercayai Allah di atas segala-galanya. Nah, apa yang dimaksudkan dengan confidence on God? Apa yang dimaksudkan dengan mempercayai Allah itu? Mempercayai Allah itu Bapak Ibu adalah belajar untuk trust His support. Untuk mempercayai dukungan Allah, sokongan Allah di dalam hidup saudara dan saya. Berapa banyak kita menyadari bahwa Allah itu support kita di dalam hidup. Berapa banyak kita yang di dalam hidup ini justru memikirkan atau percaya bahwa saya sedang berjalan sendiri. Tapi saya ingin bahwa saudara memahami bahwa Allah itu support,
akan semua kita. Meskipun saudara tidak melihat Tuhan dengan mata fisik saudara, saudara mungkin tidak rasakan Allah hadir dan ada di sekitar saudara, dalam hidup saudara untuk support saudara. Tapi dia ada, dia hadir, dan dia mau melakukan untuk support saudara. Saya ingin bawa saudara melihat di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13 mengatakan begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya baca sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam siapa? Dia. Dapat ditanggungnya itu di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah Bapak Ibu, inilah yang disebut confidence-nya Rasul Paulus kepada Allah. Rasul Paulus sudah melatih diri sedemikian rupa bukan untuk mempercayai dirinya, tapi mempercayai Allah lebih di atas segala-galanya. Lebih mempercayai Allah di atas segala kehebatan yang dia miliki, di atas segala kebisaan yang dia punyai. Rasul Paulus sudah melatih diri untuk belajar menantikan Allah, menantikan support Allah, menantikan kekuatan Allah di dalam hidup. Sementara kita sering kali dalam hidup lebih mengandalkan kita. Mengandalkan diri kita, mengandalkan kepandaian kita, mengandalkan kebisaan kita. Kitab Yeremia berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, tetapi berbahagialah orang yang mengandalkan Allah. Mengandalkan Allah itu berbicara mempercayai bahwa Allah itu support kita. Allah membackup kita meskipun kita tidak melihat Dia. Meskipun kita tidak pernah rasakan jamahan Tuhan. Tuhan pegang tangan kita kah? Tidak. Tetapi Dia tetap support kita. Kenapa? Karena Allah tidak pernah melupakan miliknya. Siapa percaya dia adalah milik Allah? Percaya? Bahwa kita ini milik Allah. Allah yang ciptakan, Allah yang tebus kita dengan darahnya yang mahal, darah Yesus Kristus. Menebus saudara dan saya di atas kayu salib. Itu saudara dan saya menjadi miliknya. Dimeteraikan oleh Dia untuk menjadi miliknya. Itu sebabnya kita boleh memanggil Allah itu Bapa kami yang di sorga. Bapa. Dan kita disebut anak-anak Allah yang maha tinggi. Inilah sesuatu relationship yang sangat indah dan penting yang saudara dan saya harus pahami. Siapapun saya, apapun model saya, bentuk saya, Tuhan backup saya. Saudara harus punya iman di dalam hal ini. Karena Dia pasti membackup siapa yang menjadi miliknya. Allah tidak pernah lupa dengan siapa yang menjadi miliknya. Di dalam Yesaya pasal 49 ayat 15-16 dikatakan begini. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Wow. Ini ayat yang sangat indah untuk kita pegang bersama-sama di tengah dunia yang semakin tidak menentu. Ombak yang semakin luar biasa. Badai kehidupan yang kadang-kadang datang tanpa kita pahami, sadari. Mari kita mengerti, Allah tidak pernah lupakan kita. Jangan saudara masuk di dalam masalah, lalu saudara berkata, Tuhan tidak peduli dengan saya. Tuhan itu tidak lagi memperhatikan saya. Tuhan tidak support saya.
Saya ingin beri saudara memahami ayat ini, tolong digarisbawahi. Sekalipun seorang wanita bisa melupakan anak kandung yang dilahirkannya, Allah berkata, aku tidak akan melupakan engkau. Meskipun kita mungkin sedang terjerembab di dalam lumpur kesalahan, dosa, persoalan hidup, Allah tetap tidak akan pernah melupakan kita. Teman baik bisa lupakan kita. Teman kantor bisa tidak ingat kita. Banyak orang di sekeliling kita bisa tidak peduli kepada kita. Allah itu tidak akan lupakan kita. Ini yang kita harus sadari bersama-sama. Tidak peduli seberapa besar hari-hari yang sulit di dalam hidup ini. God never forget his own. Allah tidak pernah lupakan miliknya. Allah selalu setia kepada miliknya. Ini yang kita juga harus tanamkan di dalam hati kita. Di dalam 2 Timotius pasal 2. Ayatnya yang ke-13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kesetiaan Allah itu tidak bisa dibandingkan dengan kesetiaan kita. Manusia itu kesetiaannya naik turun. Kadang-kadang mudah sekali diprediksi. Kalau ada berkat, setianya tidak usah dipertanyakan. Tapi kalau belum lihat berkat, betapa sering kita melihat hidup ini hilang atau longgar, kendur yang namanya setia. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Allah itu tetap setia kepada kita. Ketidaksetiaan kita kepada Allah tidak memancing Allah untuk ikut-ikutan tidak setia kepada kita. Emosi Allah tidak bisa dipancing seperti itu. Lain dengan suami istri. Kadang-kadang ada suami tidak setia pada istri. Istrinya balas. Kamu tidak setia sama aku? Lihat ku balas. Aku pun tidak setia kepadamu. Kadang-kadang hidupkan seperti itu. Tetapi kalau kita mau belajar mengenai kasih karunia Allah. Bulan ini kita belajar itu. Living by His grace. Hidup di dalam kasih karunia Allah. Salah satunya yang harus kita kerjakan adalah punya confidence, punya percaya yang kuat kepada Allah. Matius 28 ayat yang ke-20. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada apa? Akhir zaman. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kalau kita mau pakai logika kita benar-benar Bapak Ibu. Orang tua kita tidak menyertai kita sampai akhir zaman. Lebih lagi, pasangan hidup kita tidak akan menyertai kita sampai akhir zaman. Bisa saja dia dipanggil Tuhan. Anak-anak kita tidak akan menyertai kita terus seumur hidup kita atau sampai akhir zaman. Tapi Allah berkata, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Di media sosial ya, di sosmed, Facebook, di Twitter, saudara tahu belakangan ini ada info yang berkata bahwa planet kita ini akan mengalami benturan. Jadi planet kita lagi di sini, lalu ada entah apa, planet lain kah atau apakah
Katanya akan membentur planet kita. Wah, itu yang belum dipahami adalah ada yang sudah mengatakan bulannya. Ibu Agnes cerita kepada saya juga baca tapi lari-lari aja bacanya, sekilas aja. Lalu Ibu Agnes cerita kepada saya, iya loh, saya lupa dia bilang bulan berapa. Udah deket nih, akan mengalami, bumi kita, planet bumi akan mengalami benturan. Yang tidak diketahui, waktu dibentur ini, di sininya ini Indonesia atau bukan. Bisa-bisa Indonesianya kan di sini. Jadi waktu dibentur begini, ini apa yang kena? Apakah ini Afrika, apa Amerika, atau bagian bumi yang lain, itu tidak diketahui. Ketika saya dengar berita kayak begini, maaf ya Bapak Ibu, saya tetap tenang. Kenapa? Tuhan menyertai umatnya. Apapun terjadi di atas muka bumi ini, Allah tidak lupa dengan yang Dia miliki. Tidak. Kalau ada rumah kebakaran, lalu rumah itu mulai terbakar, tidak bisa diselamatkan, api tidak bisa dipadamkan. Kira-kira tuan rumah itu menyelamatkan apa? Apakah dia lari ke dapur, kecap, sambel, cowek, panci? Apakah itu yang diselamatkan? Atau surat berharga, perhiasan-perhiasan berharga, apa-apa yang sangat berharga yang jadi miliknya? Bukankah itu yang lebih dahulu diselamatkan? Itu confidence saya. Kalau terjadi apa-apa, Bapa di sorga pasti menyelamatkan yang jadi miliknya. Ini yang harus kita bangun di dalam hidup. Supaya apa? Supaya kita hidup itu tidak gampang jatuh bangun susah. Dengar ini susah, dengar itu khawatir, dengar ini bingung, dengar itu gelisah. Aduh capek deh. Kalau kita selalu hidup seperti itu. Apalagi di dalam media sosial itu rata-rata kalau mau lihat itu coba perhatikan berapa banyak informasi di media sosial yang saudara baca dalam sehari. 50, 100, lalu coba dibagi dalam 2 kategori. Mana yang positif, mana yang negatif. Lalu hitung mana yang paling banyak. Yang positifnya lebih banyak atau yang negatifnya lebih banyak. Baca koran, pilih. Mana berita positif, mana berita negatif. Nonton siaran berita, pilih. Mana yang positif, mana yang negatif. Bukankah kita hidup itu selalu aja ada unsur-unsur yang membuat kita itu takut, khawatir, gelisah. Tapi kalau kita punya confidence on God, percaya kepada Allah yang sangat luar biasa, itu semua akan sirna Bapak Ibu. Karena kita tahu Allah kita membackup kita. Dia support kita. Allah akan support dan beri kemenangan kepada kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini Paulus. Yang di ayat-ayat atasnya dia bilang begini. Aku tahu apa itu kelimpahan. Aku tahu apa itu kekurangan. Paulus ini adalah satu rasul yang luar biasa. Seorang rasul yang dahsyat. Dia mengerti hidup yang diberkati berkelimpahan seperti apa. Dia juga tahu dan alami hidup yang berkekurangan dan penuh penderitaan seperti apa. Tapi orang ini tidak goyang. Segala sesuatu dapat dia tanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadanya. Ini yang harus ada dalam hidup saudara dan saya. Hari-hari ini bangun percaya diri saudara kepada Allah lebih lagi.
Artinya belajar percaya Tuhan lebih lagi. Melebihi kepandaian kita, melebihi rasio pikiran kita, melebihi pengalaman kita. Belajar percaya Allah. Apalagi kalau mengalami jalan buntu dalam hidup. Harus lebih lagi mengandalkan Tuhan, percaya Allah pada situasi yang seperti itu. Kenapa? Jalan buntu bagi manusia itu seringkali merupakan bagian atau awal sebuah kehancuran. Tapi jalan buntu bagi seorang anak Tuhan yang punya confidence pada Allah, itu awal sebuah mujizat. Ruangan kayak begini aminnya cuma 2. Either saudara ngantuk, saudara tidak dengar saya, atau saudara tidak percaya. Ketika kita mengalami jalan buntu, mari berpikir bersama-sama saya. Itulah awal kita akan melihat mujizat Allah dalam hidup. Amin. Ini yang harus kita pegang. Orang dunia bilang kalau jalan buntu, mati lu. Tapi kalau anak Tuhan mengalami jalan buntu, mujizat datang. Sudah terjadi berkali-kali di dalam Alkitab. Bangsa Israel di depan laut, di belakang Firaun. Bukankah itu jalan buntu? Mujizat terjadi. Mujizat anggur, air jadi anggur. Itu kan jalan buntu. Anggurnya habis, gimana ini? Mereka belum selesai pestanya, gimana ini? Buntu itu. Tuhan buat mujizat. Makanya saya bilang, kita harus belajar percaya Allah seperti itu. Lihat jalan buntu, hati harus bilang, sebentar lagi aku lihat mujizat. Begitu Bapak Ibu. Saya membaca kisah mengenai seorang hamba Tuhan namanya Max Lucado. Max Lucado itu menceritakan mengenai pengalaman dirinya. Bahwa dia ini naik mobil seringkali, ini karena ceritanya di Amerika. Dia seringkali naik mobil itu dapat tiket. Bukan tiket parkir, tiket denda karena terlalu sering ngebut. Jadi di sana itu kalau ngebut ketangkep, nah itu dapat surat tilang. Dan rupanya udah kebanyakan sampai asuransi mobil menolak dia. Bapak ini udah kebanyakan surat tilang pelanggaran karena ngebut. Bapak kami mohon maaf tidak lagi bisa cover Bapak. Silakan pindah dan cari perusahaan lain yang mau cover Bapak. Lalu Max Lucado mikir, untung itu bukan Tuhan. Coba kalau Tuhan bilang sama kita begitu, maaf nak, karena dosamu kebanyakan nak, silakan cari Allah yang lain. Maaf nak, karena dosamu sudah bertubi-tubi, tolong cari Allah lain yang mau ngampuni kamu, aku sudah gak bisa. Untung tidak begitu. Allah kita itu tetap setia kepada kita, amin. Karena dia mengasihi kita. Itu sebabnya dalam hidup ini harus percaya. Mengandalkan Tuhan lebih. Mempercayai Allah lebih. Di tengah-tengah apa saja yang kita alami dalam hidup. Trust His support. Percaya akan backup Allah, dukungan Allah, support Allah di dalam kehidupan kita. Meskipun mata kita tidak melihat bahwa Allah ada di sekitar kita. Yang kedua kita mau lihat bersama-sama. Kalau kita bicara mengenai confidence on God, mempercayai Allah, maka kita harus belajar untuk trust His love. Mempercayai akan kasih-Nya yang ajaib, yang besar dalam hidup kita. Di dalam Mazmur pasal 23 ayatnya yang pertama dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, tak
takkan kekurangan aku. Jujur aja, berapa banyak kita berani mengaminkan ini, ayat ini. Berapa sering kita lebih bercermin pada diri kita, kekurangan kita, kegagalan yang kita alami, kekecewaan yang terjadi dalam hidup, masalah yang sedang berputar dalam hidup kita, dibandingkan mempercayai kebenaran firman. Tuhan adalah gembalaku. Berapa banyak saudara bangun pagi berkata begitu. Tuhan, Engkaulah gembalaku, pimpinlah hidupku sepanjang hari ini. Berapa banyak kita berani berkata, Tuhan, karena Engkau gembalaku, aku takkan berkekurangan. Karena kasih-Nya ajaib dalam hidup kita. Ini yang harus kita pegang. Dunia ini mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu. Dan dunia berusaha membujuk rayu kita bahwa Allah tidak mengasihi kita. Dunia membujuk rayu kita supaya kita percaya Allah tidak mengasihi kita. Tahukah saudara, kenapa Hawa ambil buah terlarang yang dilarang Allah untuk dimakan? Tahu kenapa? Ya karena ini. Karena setan ngomong macam-macam. Si ular bicara aneh-aneh. Dan apa yang dibicarakan ular kepada si Hawa itu hanya menyimpulkan satu. Allah itu tidak mengasihi kamu. Ambil buah itu makan supaya engkau langsung jadi seperti Allah. Itu kan. Makanya dia ambil buah itu, dia makan buah itu. Dengan pemikiran dia akan menjadi seperti Allah. Tidak usah lagi hidup mengandalkan Allah. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Mempercayai kasih Allah. Karena Allah selalu mempunyai maksud dan tujuan yang baik bagi kita. Berapa banyak saudara percaya Tuhan punya maksud dan tujuan yang baik buat saudara? Percaya? Walaupun kita tidak lihat dia, kita percaya Tuhan itu selalu punya maksud dan tujuan yang baik buat saya. Walaupun saya kadang-kadang hidup kurang baik. Hidup kita yang kurang baik tidak akan mengubah Allah yang baik jadi kurang baik, Bapak Ibu. Allah tidak terpancing untuk berubah gara-gara sikap kita yang tidak baik. Allah itu mengasihi kita. Belajar untuk mempercayai akan kasih Allah. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi apa? Kaya oleh karena kemiskinannya. Lah apa ini tidak bicara Allah mengasihi kita? Dia mau jadi miskin supaya kita jadi kaya. Ngomong-ngomong, saudara mau jadi miskin supaya orang lain kaya? Boro-boro. Saudara kaya, lalu ada orang miskin mau jadi kaya. Berapa banyak yang jegal supaya dia jangan jadi kaya? Supaya yang kaya cuma aku aja. Tidak benar itu sifat seperti itu. Saudara kaya boleh. Tapi kalau ada orang lain kemudian jadi kaya, biarin. Emangnya dunia milik kita? Emangnya hanya kita saja yang boleh diberkati dan boleh kaya? Orang lain tidak boleh. Itu pemikiran duniawi. Allah bisa berkati saudara, Allah bisa berkati anak-anaknya yang lain. Kita harus belajar terima itu. Allah yang mengasihi kita adalah Allah yang sama yang memberi matahari untuk orang yang benar, untuk orang yang berdosa. Memberi hujan untuk orang yang benar dan juga untuk orang yang berdosa. Mau mendebat Allah dalam hal ini mengenai kasih-Nya yang luar biasa? Apalagi kalau saudara itu sudah ditebus oleh darah anaknya, Yesus Kristus. Saudara harus memahami
bahwa Allah tulus mengasihi kita. Siapa yang terlalu nganggur sampai naik ke atas kayu salib dan mati bagi orang lain kalau tidak mengasihi? Itu sebabnya kita harus mengajar diri kita. Kita harus mengingatkan diri kita. Apapun yang terjadi dengan hidup saya, Allah mengasihi saya. Janganlah ada sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara lalu engkau berkata, Tuhan tidak sayang, Tuhan tidak mengasihi aku, Tuhan tidak peduli kepadaku. Jangan izinkan ada apa saja dalam hidup mendikte saudara lain daripada yang dikatakan oleh Alkitab, Allah mengasihi saudara. Percaya akan hati Allah. Hatinya baik buat saudara dan saya. Percaya akan kasihnya. Kasihnya itu tidak terukur. Tadi kita udah nyanyi. Panjangnya, dalamnya, lebarnya kasih Allah itu luar biasa. Tidak bisa dicerna oleh seluruh otak kita. Bapak Ibu, Allah mengasihi kita. Itu sebabnya Allah itu adalah Allah yang bertanggung jawab. Di dalam Mazmur 23 ayatnya yang kelima dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Apa maksud ayat ini? Ada musuh di sekeliling, tapi Tuhan menyediakan hidangan. Bukan sekedar makanan, hidangan. Pesta. Di tengah-tengah di sekeliling ada musuh. Lalu dikatakan diurapi kepala dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Allah sedang berbicara. Kemenangan itu diberikan kepada kita. Berkat Allah itu dicurahkan dalam hidup saudara dan saya. Kenapa? Karena Dia Allah yang bertanggung jawab kepada kita. Dia mau beri apa yang kita butuhkan dalam hidup. Belum tentu apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan. Dia mau berikan kepada kita. Dia mau beri apa yang baik buat kita. Dan apa yang kita pandang baik belum tentu Allah juga pandang baik. Tapi apa yang Dia pandang baik buat kita, Dia mau berikan kepada kita. Karena Dia bertanggung jawab. Dia Allah yang bertanggung jawab. Seperti seorang wanita melahirkan bayi, pasti tidurnya berkurang. Pasti tambah kurus. Pasti kalau malam bangun bolak-balik. Entar anaknya basah lah, entar anaknya nangis lah, entar anaknya mau minum lah, dan lain sebagainya. Bertanggung jawab. Kalau seorang ibu aja begitu bertanggung jawab atas kebutuhan bayinya, apalagi Allah kepada orang yang sungguh mempercayai Dia. Ini yang harus kita cetak dan tanamkan dalam pikiran kita, dalam hati kita baik-baik. Allah selalu siap untuk memberkati saudara. Biarlah semua malaikat berkata amin. Sebab para jemaat tidak ada yang bilang amin. Allah selalu siap memberkati saudara. Karena saudara miliknya, saudara punyanya, engkau umatnya. Allah siap memberkati kita. Sungguh-sungguh. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 bilang begini Bapak Ibu. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini.
Allah mau sediakan semua yang hebat-hebat, yang baik, yang saudara butuhkan dalam hidup. Asal engkau pun belajar hidup mengasihi Allah. Masih ingat Pak Hani kalau berdoa? Berkati dengan berkat jasmani, berkat rohani, berkat yang tidak terduga-duga. Doa yang begitu sederhana itu, doa itu ayatnya ya ini. Diambil dari ayat ini. Jadi berdoa itu ada fondasi kebenaran firman. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Bukankah itu berkat tidak terduga-duga? Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Makanya tidak pernah salah kalau saudara itu belajar berdoa seperti itu. Tiap hari saya doain saudara. Tiap hari. Jemaat di Happy Family Center Kota. Happy Family Center Barat. HFC Sutos. HFC Landmark. HFC Jogja. HFC Magelang. Itu saya doain tiap hari. Tuhan kasih 3 macam berkat. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat tidak terduga-duga. Ayatnya ini. Lah, kroso apa enggak didoain? Merasa atau tidak didoain? Oh, puji Tuhan. Iya, tiap hari kita doain. Kalau namanya majelis kita Pak Sutrisno ini tiap hari itu. Tak bawa naik itu satu keluarga. Naik di hadapan hadirat Tuhan. Pak Juli koordinator, ini. Bawa naik ini. Asher bawa naik ke hadapan Tuhan. Sampai guru minggu ceria itu saya doain. Supaya Tuhan berkati. Jemaat juga. Semoga kerasa. Dan saya berharap berkat itu sungguh turun dalam hidup saudara. Saya bukan hanya pendeta yang berkhotbah. Ya puji Tuhan, kita beri tepuk tangan bagi Allah kita. Saya bukan pendeta yang hanya berkhotbah pada saudara. Saya pendeta yang mendoakan saudara. Semoga ada juga yang mendoakan saya. Puji Tuhan, terima kasih juga saya. Bapak Ibu, marilah kita belajar bahwa Allah siap memberkati kita bahkan di dalam situasi yang sulit sekalipun. Jangan bilang Allah tidak bisa. Bahkan dalam satu situasi yang boleh disebut impossible. Tidak mungkin. Bahkan di dalam situasi yang sangat tidak terduga-duga. Kita mengalami persoalan hidup. Jangan bilang Allah tidak bisa. Saya ingin saudara mengerti satu hal. Kalau saudara doa kepada Allah minta yang besar-besar. Tuhan tidak pernah di sorga garuk-garuk kepala. Ya apa ya? Malaikat gimana caranya jawab dia ya? Stok kita masih ada enggak ya? Tuhan tidak pernah kehabisan stok berkat. Tuhan tidak pernah kehilangan kebijaksanaan. Tuhan tidak pernah ruwet dalam pikiran. Tuhan selalu punya jalan keluar untuk setiap persoalan kita. Tuhan selalu punya berkat untuk memberkati kita. Ada seorang penulis namanya Margaret Feinberg yang menuliskan mengenai dia mengunjungi sebuah kebun anggur. Lalu dia ceritakan proses bagaimana orang menanam benih anggur sampai kemudian anggur itu kemudian bisa dituai, bahkan kemudian dibotolkan menjadi wine. Dia menuliskan bahwa pada tahun pertama ketika anggur itu tumbuh, lalu mulai berbuah, buahnya tidak dipetik, dibiarin. Tahun kedua dipotong, tidak juga diambil hasilnya.
Carang-carangnya itu justru dibersihkan, dipotong. Tahun ketiga pun dipotong. Ini menghasilkan buah-buah anggur, tetap dipotong, tidak dipakai tahun ketiga. Tahun keempat, itu barulah mulai diambil dan dipakai. Dimasukkan di dalam botol, jadi wine. Anggur dalam botol. Itu pun tidak langsung diminum. Jadi dimasukkan botol pada tahun yang keempat, tidak diminum sampai tahun ketujuh. Bahkan ada para petani anggur yang membiarkan sudah di botol itu sampai 18 tahun. Baru kemudian diminum. Makanya anggur dalam botol itu macam-macam harganya. Baru-baru saya, kalau 2 hari lalu mungkin, saya baca ada orang makan di restoran, bonnya difoto, lalu dimasukkan Facebook. Yang satu masukkan kira-kira harga makannya sekitar 35 jutaan. Sekali makan 35 juta. Rame-rame kita bilang. Sekali makan. Ternyata yang mahal itu di situ anggurnya. Ada anggur 1 botol. Ada orang juga kemudian memasukkan bon tagihannya. Yang tadi 35 juta. Yang ini sekali makan dimasukkan bonnya 200 juta lebih. Sekali makan. Rame-rame. 200 juta. Sekali makan. Lalu saya coba baca yang dimakan. Yang dimakan murah, yang diminum yang mahal. Ada anggur 1 botol, namanya anggur Petros. 100 juta lebih, 1 botol. Ada lagi yang satunya berapa begitu. Tapi saya tahu yang Petros ini memang mahal. 1 botol 100 juta lebih. Jadi yang bikin mahal itu bukan makanannya. Jadi ibu-ibu kalau kadang-kadang bapak pulang lalu tagihan makanannya mahal, itu kadang-kadang jangan ditanya makanannya. Minumnya apa ya Pak? Karena jangan-jangan minumnya yang bikin mahal. Nah saudara bayangkan kenapa ada anggur dalam botol kadang-kadang cuma $20. Tapi kenapa kok bisa ada anggur sampai 100 juta? Bahkan lebih. Apa yang beda? Kualitas anggur. Waktu diproses berbeda. Lamanya diproses berbeda. Allah kadang-kadang itu belum selesai memproses hidup saudara. Saudara mungkin bilang, kenapa sih kok saya begini-begini terus? Kenapa sih kok saya belum merasakan pertolongan Tuhan? Kenapa sih kok saya rasanya seolah-olah dibiarkan Tuhan? Allah mungkin sedang proses saudara. Untuk menjadi anggur-anggur yang manis dan mahal itu. Untuk kemudian engkau dimuliakan Allah. Engkau diberkati oleh Allah. Oleh sebab itu kalau sedang mengalami proses Allah. Engkau mungkin sedang mengalami gunting-gunting Allah yang menggunting carang-carangmu untuk menyempurnakan karakter saudara. Menyempurnakan iman saudara. Mempertebal kerohanian saudara. Kalau tangan Allah sedang mengerjakan saudara dan membentuk saudara. Lebih baik mengucap syukur daripada ngomel-ngomel Bapak Ibu. Supaya dia membentuk engkau menjadi sosok pribadi yang berkualitas. Yang kemudian dia akan berkati kehidupan saudara. Mari di dalam hidup saudara dan saya. Mari kita belajar percaya kasih Allah. Meskipun hidup kadang-kadang sedang mengalami proses Allah. Kadang-kadang air mata masih mengalir. Kadang-kadang masih susah tidur. Matanya merem, pikirannya jalan terus dari malam sampai pagi. Kadang-kadang tidak lihat jalan terbuka, yang dilihat pintu-pintu tertutup. Jalan-jalan yang buntu.
Mari belajar untuk tetap percaya Allah mengasihi kita. Sehingga kita boleh terus kuat dalam hidup. Mengiring Tuhan di tengah-tengah situasi dunia, situasi kehidupan kita yang mungkin sulit. Marilah di dalam hidup ini percaya kasih. Kalau manusia sudah tidak percaya kasih Allah, maka yang namanya persoalan hidup akan bertambah besar. Masalah-masalah lain akan mulai timbul dan sulit teratasi dengan baik. Hari ini kita belajar living by His grace, hidup dalam kasih karunia Allah, yang mengajarkan kita untuk punya confidence on God, percaya kepada Allah. Kita harus percaya support Allah dalam hidup kita. Walaupun tidak kelihatan, Dia membackup hidup kita. Dan mari kita percaya kasih-Nya yang ajaib dan luar biasa. Kasih Allah kepada kita lebih besar daripada kasih kita kepadanya. Mari belajar di tengah-tengah dunia yang penuh dengan gonjang-ganjing, badai ombak masalah, kita tetap berani percaya dan berkata, aku percaya Allah mengasihi aku. Dan aku percaya Allah akan angkat aku keluar dari semua ini, memberikan kemenangan, berkat-berkat di dalam hidup ini. Tuhan Yesus berkati saudara. Haleluya. Amin.